Selamat memasuki bulan Agustus. Selama bulan Agustus ini adik-adik harus punya semangat yang baru dalam ibadah online ataupun ibadah onsite. Nah adik-adik, kakak mau bacakan dari firman Tuhan hari ini dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 20 yang berkata bahwa firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, dan serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Satu lagi firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Katakan amin. Nah adik-adik, selama bulan Agustus ini adik-adik akan diajar bagaimana kita melupakan hal-hal yang di belakang kita, dan kita akan fokus kepada tujuan, yaitu kerajaan surga. Makanya di bulan Agustus ini adik-adik harus tetap semangat, dan kebetulan bulan Agustus juga kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Adik-adik harus tetap semangat beribadah, jangan pernah menjadi lelah, karena adik-adik bisa dibentuk sebagai anak-anak yang hebat dari sikap dan perilaku ibadah yang hebat. Mengerti ya? Nah adik-adik, yuk kita terus ikuti semangat, ikutin arahan kakak-kakak, jangan pernah menjadi lelah. Katakan amin. Semangat terus beribadah, selamat bulan Agustus, dan kita akan terus fokus ke depan, melupakan yang di belakang. Haleluya. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Salam sehat dari Luis ya. Teman-teman, di bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Luis berharap teman-teman masih pada semangat untuk ibadah online-nya. Sebelum ibadah, Luis akan kasih tahu tutorial ibadah online kita hari ini. Yang pertama, teman-teman sudah harus mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, teman-teman gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main handphone, gak boleh juga sambil mainan yang lainnya, karena Tuhan Yesus hadir di ibadah kita. Yang ketiga, memuji, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. 4. Mengikuti dan mendengar arahan dari kakak-kakak dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wow. Wah, luar biasa. Kak, mari kita tos secara virtual, Kak. Sama adik-adik yang di rumah dong, Kak. Kakak percaya biarpun kita jaga jarak, biarpun kita jauh-jauh, tapi hati kita dekat dan suara kita lebih kenceng dari masyarakat banyak. Setuju, Kak? Amin. Kalau gitu, kakak percaya bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Adik-adik harus meniru semangat para pahlawan-pahlawan Indonesia. Harus, Kak. Harus, Kak. Dengan cara ibadahnya semangat. Semangat. Wah, kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang paling meriah sekarang. Semuanya tepuk tangan, haleluya. Haleluya. Oke, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau bilang terima kasih buat Tuhan karena kebaikannya, karena kasihnya kita ada sampai saat ini. Ya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik, kita mau mengucap syukur buat Tuhan kita. Amin. Kita mau nyanyikan lagi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri.
lagi tangan kita sebagai ungkapan syukur kita buat Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan. Katakan lebih lembut adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Ungkapkan syukurmu buat Tuhan. Sampaikan kata-katamu buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya. Syukurmu adik-adik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat hari yang kau beri. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Katakan sekali lagi adik-adik. Sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami masih bisa bernafas Tuhan. Kami masih punya tubuh yang sehat Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajarin kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa Tuhan mengucap syukur Tuhan. Bahkan pada saat kondisinya pun gak baik Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan katakan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, mau memuji Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan, menari buat Engkau Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau olah tubuh sambil memuji Tuhan. Masih ingat kan lagu yang bola itu? Kalau gitu sambil nyanyi aja langsung ya. Berdiri. Yuk Kak, siap? Siap. Tangannya siap-siap ya. Kita putar tangannya ke depan. Siap-siap. Sekali lagi. Katakan oleh. Oleh, 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 oleh. Semangat. Oleh, oleh. Lagi. Oleh, 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 oleh. Oleh, oleh. Kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hati yang kekal. Katakan oleh kasih Tuhan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hati yang kekal. Oleh-oleh ya Kak. Siap Kak. Oleh, 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 oleh. Oleh, oleh. Semangat ya. Oleh, 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 oleh. Oleh, oleh. Oleh kasih. Kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hati yang kekal. Adik-adik nyanyi. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hati yang kekal. Katakan lagi ya Kak, oleh-oleh. Siap ya. Semangat. Oleh, 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 oleh. Oleh, oleh. Lagi. Oleh, 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 oleh. Oleh, oleh. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hati yang kekal. Nyanyinya yang mantep dong. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hati yang kekal. Dan beroleh kakak. Amin. Dan beroleh hati yang kekal. Yang mantep Kak. Dan beroleh hati yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik masih semangat kan? Amin. Karena kita diselamatkan, kita harus terus bersuka cita kakak. Amin Kak Kalau Eni. gitu kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Jempolnya diangkat boleh kakak? Kayak gini ya Kak ya? Iya. Siap. Semua yang diselamatkan Tuhan, kita harus bersuka cita. Sama-sama nyanyi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi ya, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku
sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekarang tangannya gini Kak, yang disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lagi ya, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Yang disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji. Katakan glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Amin. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, buat adik-adik boleh duduk dan kita siapkan lagi hati kita lebih lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan baik dan sangat baik buat kita. Amin. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. Amen. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. all my life. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amin. Engkau baik Tuhan. Thank you Lord buat hari ini Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi
bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi lagu yang dari awal. Katakan, I love you Lord. Amin. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Katakan, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of all God. my life. All my life you have been. Angkat tangannya adik-adik buat Tuhan kita. Amin. You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness your goodness is of running. God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Katakan lebih lagi adik-adik. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness Angkat is tangannya running adik-adik, katakan lebih lagi. It's running Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan adik-adik, all my life. All my life you have been. Yes, you are. Angkat tanganmu adik-adik. Tuhan baik buat hidupmu, buat keluargamu, bahkan buat masa depanmu. Katakan dengan lembut lagi adik-adik, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Engkau baik Tuhan buat kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menyayangi kami Tuhan. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik. Engkau baik buat hidup kami. Engkau baik untuk masa depan kami. Bahkan Engkau baik buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau baik. Baik dan selamanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami mau fokus Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Bahkan kami gak mau main-main Tuhan, karena kami percaya Tuhan mau memberikan sesuatu buat kami hari ini dari firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga, Engkau berkati Urapi, kakak yang akan membagikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, lambaikan tangannya semuanya. Apa kabar adik-adik? Kak Toha percaya kalian semua baik-baik saja, semuanya sehat. Yang sehat boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang, aku sehat. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sekarang akan dengerin cerita firman Tuhan ya, seperti biasa. Dan kalian anak-anak yang hebat, di rumah atau lagi di mobil dengarkan cerita ini, duduk yang bagus, fokus ya, konsentrasi, jangan sambil lakukan yang lain. Sebelum kita dengarin cerita, yuk kita berdoa dulu sekali lagi. Kita tutup mata dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan, disampaikan oleh Kak Tohab. Berkati Kak Tohab, urapi dia agar dia sampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa, dengan sederhana, supaya kami mengerti anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Semuanya duduk lagi yang bagus adik-adik ya. Cerita kita hari ini adalah tentang seorang murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Nah, nanti dulu ya. Nah, adik-adik, murid Tuhan ini ceritanya sebelum dia sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan Yesus, sebelum dia bertobat, gitu ya. Nah, kakak cerita dari depan dulu ya. Jadi, pada waktu itu Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga nih adik-adik ya. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia berjanji Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem. Dan murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka semua bersuka cita dan hati mereka membara untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana murid-murid pergi, ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Mereka kasih tahu kepada semua orang, hei kalian semua harus bertobat dan percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka tuh kemana-mana cerita tentang Injil Tuhan Yesus adik-adik. Nah, karena mereka pergi kemana-mana, jadi banyak banget orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani dan pendatang-pendatang menjadi percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil Tuhan adik-adik. Jadi pengikut Tuhan Yesus semakin hari semakin banyak adik-adik. Di mana-mana ada orang-orang yang berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang Farisi,
orang-orang imam-imam itu nggak senang. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pengikut-pengikut mereka jadi berkurang. Mereka iri hati, mereka benci. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi murid Tuhan Yesus, itu mereka dianiaya adik-adik. Ada yang dipukulin, ada yang diledekin, ada yang dikucilkan, bahkan ada yang dipenjara adik-adik. Bahkan bukan cuma itu, ada satu orang yang sampai ditimpukin dengan batu. Namanya adalah Stefanus adik-adik, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi bukan cuma itu adik-adik. Ada satu orang, seorang yang pintar, seorang yang berani, seorang yang ngerti tentang hukum Taurat. Namanya adalah siapa adik-adik? Namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini waktu itu dia masih pengikut imam-imam, masih pengikut Farisi adik-adik, belum jadi murid Tuhan. Dia juga hatinya kesel. Dia juga hatinya gondok lihat banyak orang-orang pada percaya kepada Kristus. Jadi dia minta adik-adik, dia minta kepada imam-imam sebuah surat untuk dia bisa pergi kemana-mana, ke rumah-rumah. Kalau ada orang yang lagi menyembah Tuhan Yesus, kalau ada yang lagi baca firman Tuhan, percaya kepada Yesus, itu orang akan ditangkap lalu dibawa ke penjara adik-adik. Dia orangnya kesel banget sama orang Kristen. Jadi dengan surat itu dia pergi ke sebuah kota yang namanya Damsyik adik-adik. Di Damsyik nanti dia rencananya dia juga mau tangkepin orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Terus nanti dia siksa, dia pukulin, lalu nanti dikasih ke penjara. Gitu ceritanya. Nah, dia dalam perjalanan ke Damsyik dengan teman-temannya adik-adik. Nah, mereka itu pergi dengan menggunakan kuda adik-adik ya. Mungkin suara kudanya kayak gini kira-kira ya. Kutak, 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 gitu ya adik-adik. Bunyi kuda gimana adik-adik coba? Kutak, 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 gitu ya. Nah, adik-adik lagi asik-asik dalam perjalanan ke Damsyik, itu tiba-tiba adik-adik ada cahaya dari langit seperti kilat gitu. Mungkin bunyinya gini ya. Kira-kira gini. Itu sangat menyilaukan, bikin silau. Sampai-sampai adik-adik itu si Saulus sampai buta, nggak bisa lihat lagi adik-adik. Wah, dia meraba-raba dan dia sangat ketakutan. Dan bukan cuma sampai di situ adik-adik. Ada suara yang ngomong seperti ini. Saulus, Saulus. Wah, dia semakin ketakutan adik-adik karena dia mendengar suara itu dari udara sana yang mungkin dari langit gitu ya. Lalu dia bertanya gini, siapakah engkau Tuhan? Karena dia mungkin tahu ini mungkin Tuhan ini ya. Dia berkata-kata dalam hatinya seperti itu. Lalu suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Wah, dia tahu itu Yesus yang ngomong itu. Dia semakin ketakutan adik-adik dalam keadaan buta gitu. Dia nggak bisa lihat. Dia ketakutan banget adik-adik. Tapi suara itu bilang kemudian gini, pergilah melanjutkan perjalananmu ke kota Damsyik. Nanti di sana aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang akan engkau lakukan atau kerjakan. Wah, adik-adik dalam keadaan buta. Coba kalau buta gimana? Kalau buta kan nggak bisa lihat ya. Dia akhirnya dituntun oleh teman-temannya. Teman-temannya nuntun dia karena sekarang dia udah nggak bisa lihat adik-adik. Nah, sekarang kita pindah nih ya. Sekarang ceritanya, dramanya pindah ke Damsyik. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan atau seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias. Dalam keadaan berdoa, pada waktu berdoa, Bapak Ananias ini Tuhan berbicara kepada dia. Dia berkata, Ananias, pergilah ke suatu rumah, nanti kamu akan ketemu di sana dengan seorang yang bernama Saulus. Tuhan berkata seperti itu kepada Bapak Ananias. Mendengar itu, Ananias terkaget-kaget gitu. Lalu dia juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, bukannya si Saulus itu orangnya nakal ya? Bukannya Bapak Saulus itu orangnya kejam ya, jahat?
Bukannya dia yang menghukum orang-orang Kristen di Yerusalem, tangkep-tangkepin dan masukin ke dalam penjara. Tuhan, kata Bapak Ananias. Lalu Tuhan menjawab, betul Ananias, memang benar dia itu orang yang kejam dan jahat. Tapi mulai dari sekarang dia akan menjadi hambaku dan dia juga akan banyak menderita bagi pekerjaanku, kata Tuhan. Sekarang kamu pergi dan engkau akan mendoakan dia. Nah, akhirnya adik-adik, itu Bapak Ananias pergi menjumpai Bapak Saulus di sebuah rumah. Dan ketika Pak Ananias ketemu dengan Saulus, dia ngobrol dengan dia. Lalu Pak Ananias berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya untuk bertemu dengan Anda. Nah, ketika Bapak Saulus dan Bapak Ananias ketemu, tiba-tiba yang tadinya matanya buta, sekarang menjadi melihat lagi. Dan dia sekarang bersuka cita karena Tuhan sudah mengampuni dia dan menerima si Saulus menjadi hambanya. Lalu Bapak Ananias mendoakan Bapak Saulus supaya menjadi hamba Tuhan. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik. Wah, luar biasa ya. Dari seorang manusia yang kejam, seorang manusia yang sangar, yang sadis, tukang aniaya orang, tukang bunuh-bunuh orang, sekarang dia sedang ditangkap oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Yes. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Saulus yang bertobat, yang ditangkap oleh Tuhan melalui sebuah peristiwa yang luar biasa, kita mendapat 2 pelajaran penting hari ini. Coba jarinya seperti ini. 2 pelajaran penting hari ini. Sekali lagi bilang, 2 pelajaran penting hari ini. Oke, yang pertama adalah, yang pertama nih ya, dengar baik-baik. Yang kecil-kecil, Koko, cicinya dengar baik-baik. Barang siapa bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya pasti akan berubah. Ulang sekali lagi ya. Barang siapapun orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya pasti akan berubah. Saulus, dia orang yang kejam, yang hatinya keras, dia penganiaya jemaat. Pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Ada juga yang namanya nanti ada Bapak Sakeus, dia juga tadinya cinta uang, dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Ada lagi seorang wanita nggak benar, nggak baik, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah jadi baik, jadi melayani Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, atau oma, atau papa, siapapun kalian, siapapun Anda yang ada di rumah yang mendengarkan video ini, Kak Toha mau berkata, kalau Anda ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti hidup Anda akan diubahkan. Tentu saja diubahkan menjadi baik dan akan disertai dan diberkati Tuhan. Jadi ingat, siapapun orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus, baik kecil atau besar, dia pasti akan diubahkan menjadi baik oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Nah, yang kedua nih adik-adik, ada sebuah peringatan. Yang kedua adalah carilah Tuhan Yesus sungguh-sungguh selagi dia berkenan, atau selagi masih ada waktu. Sekali lagi ya, carilah Kristus, carilah Tuhan Yesus sungguh-sungguh selagi dia berkenan, selagi masih ada waktu. Nah, adik-adik, kakak bersyukur, kakak seneng banget kalau kalian masih kecil-kecil, masih TK, masih SD, masih SMP, sudah cinta kepada Tuhan Yesus. That is good. Jadi, selama kita masih muda, selama tenaga kita masih banyak, kita mau mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi buat orang tua yang ada di rumah, berapapun usia Anda, Kak Toha mau berkata, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan,
dan mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Itu adalah kebahagiaan kita yang sejati. Katakan amin. Yes. Oke, good job adik-adik. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Yes, simpan firman Tuhan di dalam hati, lalu lakukan setiap hari. Kalian semua pasti akan diberkati Tuhan. Yes. Sekarang adalah ayat hafalan. Ayat hafalan itu penting supaya masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya jangan bosan-bosan menghafalkan ayat setiap minggu. Mungkin ada yang lupa, tapi pasti ada yang ingat. Oke, ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 3 ayat 13b. Oke. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi adik-adik, Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Good job adik-adik. Adik-adik semuanya dan orang tua juga, yuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Tenangkan hati, lipat tangannya, tutup mata, jangan main-main lagi. Yuk konsentrasi. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk mencari orang berdosa. Seperti kami semua ya Tuhan, dan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan, Engkau sudah menjamah, memberkati Bapak Saulus, dan Engkau memakai dia menjadi alat-Mu, walaupun dia adalah orang yang jahat ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah, berkati papa mama, berkati oma opa, keluarga besar yang ada di rumah ini. Tuhan berkati kami supaya kami terus setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus, kami sayang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman, saatnya kita untuk memberi. Nah, sebelum memberi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberi persembahan Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami bisa Kau gunakan Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, bisa saja langsung kasih tahu ke papa mama untuk mengirim ke rekening di bawah ini. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Yes, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita angkat tangan, kita bangkit berdiri yuk. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita bilang, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Nyanyi sama-sama ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa
adik-adik sekali lagi, lebih keras lagi suaranya. Kiranya, ayo angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah. Tuhan berkati adik-adik kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua, oma opa di rumah ya Tuhan. Amin. Daerahku dan kiranya tangan Tuhan, amin, melindungi kami semua. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik angkat lagi tangannya tinggi-tinggi semuanya. Orang tua juga angkat tangan dan siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu orang tua. Tuhan Yesus memberkati.